So guys, welcome back to Up to Date IDN channel. Nama gue Greg dan seperti yang udah banyak kalian request, kayak nyaris di setiap video pasti ada komennya. Dan akhirnya kita buatin untuk video comparison antara Xiaomi Redmi 9 versus Realme C3. Jadi kira-kira mending yang mana? Dan seperti biasa, dengan tujuan video ini dibuat supaya bisa membantu kalian untuk memilih di antara kedua HP ini pastinya. So make sure kalian nonton sampai habis dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Layar di kedua HP ini cukup banyak yang beda. Pertama, ada di ukuran layar yang berbeda. Realme menggunakan 6,53 inch, sedangkan Redmi menggunakan 6,53 inch atau lebih besar. Terus untuk resolusi, Redmi 9 menggunakan Full HD Plus yang sangat tajam, sedangkan Realme menggunakan HD Plus yang kalau kalian liatin secara dekat, layarnya emang berasa kurang tajam. Terus, walaupun layarnya kedua HP ini sama-sama menggunakan IPS LCD, tapi dalam soal color temperature dan view angle, di Realme menurut gue lebih bagus karena view angle-nya lebih luas dan lebih cerah ketimbang di Redmi 9. Dan soal desain, kedua HP sama-sama membawa desain water drop notch, tapi untuk bezel harus gue bilang Redmi lebih slightly tipis ketimbang di Realme. Terakhir, untuk ketahanan layar gimana? Sama-sama menggunakan Corning Gorilla Glass 3 plus dapat free screen protector. Jadi kalian lebih suka layar yang tajam atau layar yang lebih cerah? Bahan material back cover di kedua HP ini sama-sama menggunakan polikarbonat dengan finishing design dibuat kayak doff plus bertekstur. Tapi seperti yang gue bilang berkali-kali, kalau soal desain itu lebih ke selera. Jelas ada pembeda desain di antara kedua HP ini. Contoh, Redmi ada pembeda di bagian lingkaran kamera yang kelihatan keren. Satu sisi di Realme membawa pattern sunrise design yang kelihatan beda, tapi ke selera aja. Untuk feels-nya menurut gua kedua HP juga udah solid dan enak digenggam lama-lama karena pinggir kiri kanan udah dibuat 3D curve. Tapi jujur dalam penggunaan satu tangan, Realme lebih enak karena udah pakai rasio 20:9 ketimbang di Redmi yang masih menggunakan 19,5:9. Jadi berasa lebih lebar sedikit. Untuk berat, Redmi ada di 201 gram, sedangkan Realme ada di 197 gram. Jadi ada selisih 4 gram lah ya. Satu terakhir yang harus gue apresiasi kalau Redmi masih membawa free jelly case bawaan di dalam box pembelian. Untuk performa, Redmi 9 menggunakan Helio G80 dengan sistem fabrikasinya itu 12 nanometer. Sedangkan Realme C3 menggunakan Helio G70 dengan sistem FinFET fabrikasinya itu sama di 12 nanometer. Kalau kalian tanya mana yang lebih unggul, jelas G80 lebih unggul karena itu kakaknya. Setelah gue tes Antutu pun bisa hit di angka 200 ribuan ketimbang G70 yang hit di angka 182 ribuan. Jadi ada selisih angka 18 ribuan lah ya. Tapi gimana untuk performa in real life-nya? Well, gue udah ngetesin pakai game PUBG, kedua HP sama-sama bisa dapat settingan gravity balance dengan opsi frame rate tertinggi ada di Ultra yang konsistensi FPS-nya sangatlah bagus. Bisa lock di angka 40-39 yang sangat stabil, atau lebih tepatnya frame drop signifikan itu tidak gue rasakan. Terus, multi-touch aman, touch delay tidak ada, pokoknya udah sangat playable. Oh ya, karena kedua HP sama-sama menggunakan software gyroscope, jadinya ya sama-sama delay ya. Dan kalau kalian tanya gimana untuk suhu, menurut gua kedua HP sama-sama punya suhu yang panasnya itu dalam tingkat wajar. Secara dipakai gaming berjam-jam kan, kalau nggak panas, itu yang mesti dipertanyain. Lanjut, kedua HP sama-sama punya fitur game mode yang sama-sama bisa block chat, terima telepon pas main game, bisa record gameplay, bisa sound record internal gameplay. Tapi kalau soal fitur, satu Realme lebih unggul, yaitu bisa enable front facing kamera untuk record reaksi kita. Jadi Redmi 9 itu lebih unggul dalam performa, sedangkan Realme lebih unggul dalam soal fiturnya. Untuk kapasitas baterai, kedua HP sama-sama menggunakan 5000 mAh yang sangat jumbo. Tapi Redmi 9 lebih unggul sedikit, yaitu 20 mAh. Pertanyaannya, mana yang lebih awet bang? Jawabannya setelah gua ngetesin pakai aplikasi yang sama berbarengan side by side, kontras brightness yang sama, koneksi internet yang sama, ruangan yang sama, dan suhu yang sama, itu hasilnya beda. Realme bisa hit angka screen on time 12 jam 39 menit ketimbang di Redmi yang bisa dapat screen on time sekitar 11 jam 36 menit. Atau Realme bisa bertahan 1 jam lebih lama ketimbang Redmi. Pertanyaannya, kok bisa lebih lama?
Ya, jawabannya ada di resolusi HD+. Karena Realme masih menggunakan HD+, jadi power consumption-nya itu tidak sebanyak Full HD+ yang ada di Redmi 9. Yang bikin Realme lebih unggul soal ketahanan baterai. Walaupun intinya kedua HP sih udah sama-sama awet dalam sekali ngecharge. Bang, berapa lama untuk ngecharge masing-masing HP? Sebelumnya gue mesti kasih tahu dulu kalau Redmi 9 memang support teknologi 18 watt fast charging, tapi brick yang di-include hanya 10 watt aja. Sedangkan Realme C3 hanya support di 10 watt aja maksimalnya. Yang bikin gue coba ngecharge pakai brick charger bawaan di angka 5-100% dengan kondisinya itu gue airplane mode, makan waktunya ternyata sama aja, yaitu 2 jam 50 menit. Tapi kalau gue pakai fast charging untuk si Redmi, itu bisa lebih cepat 29 menit atau cuma makan waktu 2 jam 21 menit aja. Terus untuk soal port charger, Redmi 9 udah pakai USB Type-C, sedangkan Realme masih menggunakan micro USB, yang bikin Redmi 9 lebih unggul dalam soal port dan chargingnya. Sekarang gue mau ngomongin kameranya. Redmi 9 memang membawa setup quad kamera atau lensa lebih banyak plus resolusi yang lebih tinggi. Primary lens menggunakan 13 megapiksel f2.2, terus 8 megapiksel ultra wide angle, 5 megapiksel macro lens, dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan Realme C3 hanya punya triple setup kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 12 megapiksel dengan f-stopnya f1.8, terus 2 megapiksel macro lens, dan terakhir 2 megapiksel depth sensor. Secara hardware, Redmi 9 seperti yang gue bilang tadi barusan di awal, lebih unggul karena ada lensa ultrawide yang sangat gue suka. Tapi untuk hasil foto gimana? Di kondisi daylight, kedua HP bisa memberikan hasil foto yang overall udah bagus. Tapi tentu ada perbedaan. Dalam soal dynamic range, kadang Realme bisa lebih bagus, kadang juga Redmi bisa lebih bagus. Ya, untuk soal warna, gue harus bilang Realme lebih kelihatan hidup dan lebih kelihatan instagramable. Tapi satu sisi soal detail, Redmi menang. Dan untuk low light gimana? Kedua HP kebetulan tidak punya fitur night mode sampai pas video ini dibuat. Jadi gua foto dengan kondisi normal aja ya. Keduanya bisa memberikan hasil foto yang perbedaannya banyak. Karena bukaan cahayanya di Realme bisa lebih kecil, otomatis cahaya yang ditangkap bisa lebih banyak. Makanya hasil foto di Realme itu bisa lebih terang dan lebih kelihatan aja kalau ada objek. Sedangkan di Redmi, satu sisi detailnya lagi dan lagi itu bisa lebih tajam kalau mau di zoom walaupun cahayanya agak kurang. Dan untuk kamera depan, Redmi 9 membawa resolusi 8 megapiksel sedangkan Realme C3 membawa resolusi 5 megapiksel. Secara resolusi memang Realme kalah, tapi untuk hasil foto menurut gua skin tone Realme itu juara karena lebih kelihatan natural. Walaupun ya masih kurang tapi at least lebih natural kalau mau dibandingin sama Redmi. Tapi again dan again, karena resolusi di Redmi lebih tinggi, jadinya kalau kita zoom hasil foto itu detailnya lebih berasa. Sisanya untuk bokeh, kedua HP bisa memberikan cuttingan bokeh atau cuttingan portrait yang sama rapi. Dan terakhir untuk perekaman videonya gimana bang? Jawabannya kedua HP belum punya fitur EIS atau Electronic Image Stabilization. Jadi hasil video ya tentu shaky. Kecuali kalau tangan kalian stabil, yaitu bisa meminimalisirkan video untuk tidak stabil. Jadi make sure pegangnya harus benar dan stabil ya. Jadi gue tanya aja ke kalian, gimana detailnya dan gimana kualitas audio dari mic HP ini? Komen aja di bawah. So guys, ini dia contoh perekaman menggunakan Realme C3 dan Redmi 9. Coba kalian komen mana kualitas suara yang paling bagus dan mana yang paling detail hasil videonya. Thank you. Kedua HP masih punya port jack 3.5 buat nyolokin earphone ataupun headset kabel kesayangan kalian. Dan speakernya pun sama menggunakan single bottom faring speaker. Tapi untuk kualitas suara harus gue bilang, Redmi itu bisa lebih kencang ketimbang di Realme yang rasanya kurang kencang aja. Jadi supaya bisa dapet gambaran kualitas suara dari masing-masing HP, make sure kalian pasang earphone ataupun headset, langsung aja kita play live testnya.
Ngomongin soal unlock-nya, kedua HP ini punya dua opsi, yaitu fingerprint dan face recognition. Pertama-tama gue mesti kasih tahu dulu kalau penempatan sidik jari di kedua HP ini udah tepat. Ada di bagian tengah atas, jadi gampang dijangkau dan nggak ribet lah pokoknya. Sedangkan untuk performanya, kedua HP punya performa unlock yang sama cepatnya. Terus untuk face recognition pun juga begitu, performanya sama cepatnya, jadi udah bagus lah ya. Pas kedua HP ini keluar dari box, softwarenya udah run di Android 10 terbaru, tentunya dengan tampilan antarmuka ciri khas masing-masing. Redmi 9 menggunakan MIUI 11, sedangkan Realme C3 menggunakan Realme UI. Kalau soal tampilan antarmuka, ya ini sesuai preferensi dan sesuai kebutuhan. Tapi so far secara garis besar, kedua HP ini punya fitur-fitur yang nyaris sama. Contoh kayak dark mode, terus ada app drawer juga, dan ya kayak fitur-fitur game mode dual apps itu komplit. Kecuali yang nggak dipunyai Realme UI adalah dual space-nya si Redmi. Untuk expansion-nya, kedua HP juga punya triple slot tray, yang artinya kalian bisa pakai dua nomor dalam satu HP yang support dual 4G plus VoLTE, asalkan providernya support, dan kalau dirasa internal memory di masing-masing HP ini kurang cukup, kalian bisa upgrade sampai 256GB untuk Realme. Tapi kalau untuk Redmi bisa sampai 512GB, jadi lebih unggul. Tapi intinya kedua HP bebas upgrade sih. Faktor terakhir yang menjadi penentu adalah soal harga. Redmi 9 punya dua opsi varian yang masuk di Indonesia. Ada 3/32GB yang dibanderol seharga Rp1.799.000 dan varian 4/64GB-nya dibanderol seharga Rp1.999.000. Sedangkan Realme C3 hanya masuk satu varian aja, yaitu 3/32GB yang dibanderol seharga Rp1.899.000. Dan seperti biasa, kalau soal harga, mana yang lebih worth it di antara kedua HP ini? So, make sure kalian komen aja di bawah beserta alasannya ya. Gue pengen tahu. So guys, segitu aja video comparison antara Redmi 9 versus Realme C3. Kedua HP sama-sama punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, tinggal cocokin sesuai kebutuhan kalian juga. Kalau misalkan sampai saat ini masih bingung, akan gue bantu. Gampangnya gini, beli Redmi 9 kalau kalian cari layar tajam, performa lebih ngebut, Type-C plus 18W fast charging, quad kamera plus resolusi tinggi, dan IR blaster, ya pilih aja Redmi 9. Tapi kalau kalian cari layar cerah, body ramping plus ringan, selfie bagus, suka foto low light, dan baterai awet, ya ambil aja Realme C3. Tapi kalau misalkan kalian tanya personally gue akan ambil yang mana, jujur gue akan ambil Redmi 9. Karena ya tadi punya performa lebih ngebut, Type-C, dan ada ultra wide yang sangat gue suka. Ya mungkin all-rounder di bawah 2 juta yang terbaik lah ya. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.